Saudara, dua ahli digital forensik Mabes Polri dihadirkan dalam kasus penghapusan red notice Joko Chandra dalam kasus korupsi hak tagih Bank Bali. Keterangan ahli digital forensik diperlukan ketika mengungkap kejahatan siber. Ada beberapa gawai yang dihadirkan dalam persidangan kali ini yang disita untuk mengungkap penghapusan red notice Joko Chandra. Salah satunya telepon seluler tersangka yang disita untuk melihat percakapan WhatsApp dan email. 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, diantaranya Irjen Napoleon Bonaparte yang bertugas sebagai Kadif Hubungan Internasional Polri dan Brigjen Nugroho Slamet sebagai Sekretaris Red Interpol Indonesia. Jurnalis Kompas TV Audrey Chandra akan melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Audrey, keterangan apa saja yang diberikan oleh dua ahli digital dalam persidangan hari ini? Paskalis Iswari dan juga saudara, keterangan dari dua ahli digital forensik yang dimintai keterangan siang hari ini oleh Majelis Hakim adalah bagaimana bukti-bukti yang sudah disita ini betul-betul merupakan punya tersangka Joko Chandra atau tidak dalam kasus penghapusan red notice yang juga melibatkan Joko Chandra. Karena kalau misalnya bukti-bukti yang secara kasat mata dapat kita lihat, misalnya bukti pisau itu memang betul adanya. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan siber, berkaitan dengan penggunaan internet, handphone, apalagi percakapan-percakapan misalnya dalam bentuk WhatsApp, email, ataupun BlackBerry Messenger, ini memang bukanlah suatu perkara yang mudah untuk bisa dilihat bagaimana kasusnya dilihat, rangkaiannya dilihat ketika hal tersebut berkaitan dengan kejahatan siber. Nah, tapi yang tadi sudah disampaikan oleh dua ahli digital forensik yang didatangkan dari Mabes Polri, sudah ada penggunaan beberapa metode-metode yang biasanya dilakukan oleh ahli digital forensik untuk bisa mengungkap percakapan, untuk bisa mengungkap bagaimana keaslian dari bukti-bukti yang sudah disita. Memang tadi selama kurang lebih 1,5 jam jalannya persidangan yang berlangsung di siang hari ini, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan juga yang diajukan oleh pengacara tersangka Joko Chandra, misalnya ketika bagaimana seorang ahli digital forensik ini dapat membuktikan bahwa yang melakukan percakapan adalah Joko Chandra, bahwa yang kemudian membaca email ataupun WhatsApp adalah Joko Chandra. Nah, hal tersebut memang sudah disebutkan oleh ahli digital forensik mengenai metode-metode yang bisa nantinya membuktikan bahwa yang bersangkutan itu memang benar adanya terlibat dalam kasus penghapusan red notice tersangka Joko Chandra. Tapi yang digarisbawahi yang penting saat ini juga adalah bagaimana penghapusan red notice tersebut terjadi. Karena red notice ini merupakan hal penting, notifikasi Interpol penting ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang atau buron. Karena orang tersebut berada di luar negeri. Ketika seseorang tersebut mendapatkan penghapusan red notice-nya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk sementara waktu bagi negara yang termasuk dalam jaringan Interpol untuk bisa membantu negara yang memang meminta bantuan untuk mencari keberadaan dari buron tersebut. Misalnya sederhananya ketika Joko Chandra dapat keluar masuk dengan bebas ke Indonesia pada saat bulan Juli 2020 lalu, ia melakukan peninjauan kembali ke pengadilan, padahal saat itu statusnya masih buron. Kemudian ia dengan gampang leluasa pergi ke Malaysia. Nah, inilah yang memang harus diketahui betul bagaimana proses penghapusan red notice terjadi sehingga dapat keluar masuk dengan mudah tersangka Joko Chandra yang sudah ditetapkan saat itu masuk dalam daftar pencarian orang. Ada beberapa tersangka yang sudah ditetapkan termasuk dari pihak anggota Polri seperti Irjen Napoleon yang bertugas sebelumnya dari Kadif Humas Hubungan Internasional Polri dan juga ada Brigjen Nugroho Slamet yang dicopot jabatannya dari posisi Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Nah, itu tadi yang sudah digali oleh pihak dari Majelis Hakim terkait dengan penghapusan red notice yang melibatkan dua ahli digital forensik dari Mabes Polri yang saat ini juga sudah selesai memberikan keterangannya. Paskalis. Melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Audrey Chandra, terima kasih.